Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya moderator. Perkenalkan, nama saya Intan Nurisa. Di sini saya selaku anggota dari kelompok 5 akan memaparkan presentasi yang telah kami siapkan. Nah, untuk anggota-anggota saya yang pertama ada Tisha sebagai notulen. Selanjutnya ada panelis pertama ada Dwi Muhammad Hasanuddin, ya, yang akan membawakan materi dengan judul pentingnya edukasi kesehatan reproduksi pada usia remaja. Untuk panelis kedua ada Adita Alia Putri Haryanto yang akan membawakan materi dengan judul efek paparan layar gadget pada kesehatan mata anak usia remaja. Yang ketiga ada Insan Ragu Pratama yang akan membawakan materi dengan judul analisis keadaan gizi bagi anak Indonesia. Baik teman-teman, tidak perlu berlama-lama. Di sini saya akan mempersilahkan panelis pertama untuk menyampaikan atau memaparkan materi yang telah dia siapkan. Kepada Saudara Hasan, dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya sebagai buat diskusi kali ini. Ya, kebetulan saya langsung ke slide selanjutnya ada yang judul pentingnya edukasi kesehatan reproduksi bagi usia remaja, terutama di Indonesia ini. Saya sebenarnya Pak. Nah, latar belakangnya itu, ya, remaja sekarang ambil muda terkena virus HIV, terus lanjut. Nah, masalahnya biar kita itu tahu bahaya dari kesehatan reproduksi yang tidak terrealisasikan kepada kaum remaja Indonesia itu, biar kita tahu betul intinya biar tahu saja bahwa kesehatan reproduksi remaja pada masa remaja itu proses reproduksi itu memiliki perkembangan di mana ada perubahan pada pubertas yang itu berkaitan dengan kesehatan seksualnya. Dan kesehatan seksual ini itu sebagai bentuk pengalaman atau bentuk ketenangan, kebebasan dalam hal yang secara seksual ya. Terus, nah permasalahan yang di Indonesia sekarang ini, nah itu banyak sekali sekarang kehamilan-kehamilan, ya terutama yang kaum muda, cewek-cewek itu kehamilan dan antara keduanya itu sering pernikahan dini. Nah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari kaum remaja tentang bagaimana caranya untuk kita menjaga kesehatan reproduksi di usia remaja itu, karena itu kesehatan reproduksi itu bisa sampai masa depan itu berguna sekali. Nah, permasalahannya juga keterbatasan layanan akses. Kadang ya, entah itu dari proses pemerintah atau dari anaknya sendiri, itu aksesnya itu sering terbatas. Jadi walaupun dia sudah punya HP, tetapi akses layanan kesehatan tentang reproduksi, kesehatan seksual itu susah. Nah, permasalahannya itu sudah menyebabkan penyakit menular seksual, yaitu seperti HIV/AIDS itu. Nah, teknologi juga termasuk karena sering terjadi sekali pengaruh-pengaruh teknologi yang kurang bijak penggunaannya, sehingga remaja itu hanya menampung mentah-mentah informasi yang disampaikan oleh internet dan itu hanya mungkin dari teman sebayanya. Lanjut. Pentingnya edukasi ini kenapa dong? Nah, manfaatnya itu bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, resiko-resiko ya seperti pernikahan dini, kehamilan dini yang belum kehamilan di luar hamil, kehamilan di luar nikah. Nah itu bisa mencegah. Nah, dan juga bisa menjadi bekal pengetahuan yang tadinya itu anak-anak di usia remaja itu kurang pengetahuan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi yang baik, bagaimana menjaga kesehatan seksual yang baik, itu bisa mendapat bekal pengetahuan. Nah, dengan menjaga kesehatan reproduksi dari usia remaja dengan baik dan akses yang sangat efektif, bisa menjadikan masa depan yang cerah ya teman-teman, bisa menjadikan masa depan yang cerah. Sebagai contoh, kita nikah di usia waktu yang matang. Nah, bisa mulai stigma masyarakat. Nah, yang dimaksud saya itu stigma masyarakat itu sekarang membicarakan hal kesehatan reproduksi atau kesehatan seksual itu adalah hal yang tabu
tabu semacam sebagai hal yang mesum, padahal itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan di usia remaja agar para remaja itu bisa bijak dalam menanganinya. Betul. Nah, materi-materi ini bisa dilakukan dalam pemberian edukasi, bisa diterangkan sendiri, bisa diterangkan sendiri. Lanjut. Nah, metode-metode dari yang saya realisasikan itu pembelajaran multimedia, jadi itu bisa pengedukasian lewat internet, teknologi. Nah, untuk orang tua bisa memberikan pelajaran yang baik, yang sesuai materi yang tadi itu ke anak langsung. Justru orang tua adalah guru pertama di rumah. Untuk pembelajaran integrasi itu maksudnya pembelajaran itu kesehatan reproduksi, kesehatan seksual itu bisa dimasukkan dalam kurikulum dalam sekolah. Jadi sekolah bisa bertanggung jawab atas kesehatan reproduksi anak-anaknya. Betul. Nah, tantangan dalam reproduksi itu stigma masyarakat yang menganggap itu yang kita sampaikan tadi. Nah, perkembangan teknologi ya. Sering perkembangan teknologi juga mendapatkan dampak yang negatif dengan dampak-dampak informasi yang mungkin kurang relevan, kurang efektif. Nah, itu mudah diterima oleh masyarakat para remaja sehingga mereka menerima dengan mentah. Nah, saya coba SDM. Nah, SDM di Indonesia ini remaja-remaja itu sulit untuk mengakses hal-hal tersebut, nah, sehingga terjadilah kasus-kasus itu. Lanjut. Nah, kesimpulannya edukasi ini sangat penting bagi kesehatan reproduksi para remaja sekarang ini, terutama di Indonesia, untuk mencegah kehamilan, untuk mencegah pernikahan dini. Nah, itu adalah sebuah tantangan dan masalah-masalah yang besar yang tadi saya sampaikan. Nah, kesehatan reproduksi ini adalah hak fundamental remaja dan tanggung jawab bersama. Jadi kita harus menjaga sisa tentang kesehatan seksual, kesehatan reproduksi kita bersama. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Wah, materi yang dibawakan oleh saudara Hasanuddin itu sangat relevan ya teman-teman dengan keadaan remaja di Indonesia saat ini. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf karena saya tadi belum menyampaikan berapa waktu untuk panelis memaparkan materinya. Tetapi untuk saudara Hasanuddin ini sudah masuk ke dalam kriteria, yaitu selama 10 menit. Dan untuk sesi tanya jawab nanti akan dilaksanakan setelah ketiga panelis menyampaikan materinya. Baik, langsung saja kita berikan waktu selama 10 menit untuk panelis kedua, yaitu saudari Lia untuk menyampaikan materinya tentang kesehatan mata. Terima kasih kepada Mbak Ina selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Adina Alia Putri Haryanto dengan NPM 0503615620. Di sini saya akan memaparkan materi tentang efek paparan layar gadget terhadap kesehatan mata anak dan juga remaja. Latar belakang yang membuat saya mengangkat tema ini karena gadget memang bermanfaat bagi kehidupan kita, tapi penggunaan yang berlebihan bisa berdampak kepada kesehatan mata. Contohnya seperti mata lelah, terus kabut jauh, dan juga kurangnya edukasi dan pengawasan memperparah resiko tersebut. Rumusan masalah yang saya usung yang pertama, apa saja dampak kesehatan mata akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Yang kedua, apa saja faktor penyebab gangguan mata. Dan yang terakhir, bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Tujuan penulisan saya adalah mengidentifikasi gangguan mata, menjelaskan faktor penyebabnya, dan memberikan rekomendasi pencegahan. Metodologi penulisan yang saya gunakan meliputi studi pustaka dan juga artikel kesehatan. Penggunaan gadget berlebihan dapat menyebabkan mata lelah, kabut jauh, mata kering, degenerasi makula, gangguan tidur, dan juga risiko mata sulit pada anak. Faktor penyebab yang saya ambil hanya 3. Yang pertama, paparan cahaya biru yang berlebihan. Yang kedua, menurunnya frekuensi penglihatan berkedip. Yang ketiga, pencahayaan dan postur tubuh yang buruk. Upaya pencegahannya yang pertama, istirahat dan aktivitas fisik. Yang kedua, jaga jarak pandang dan juga postur tubuh. Yang ketiga, aktifkan filter cahaya biru. Dan yang keempat, konsultasi ke dokter mata. Kesimpulannya, gadget berdampak signifikan pada kesehatan mata anak dan remaja.
durasi, cahaya biru, postur, dan kurangnya istirahat. Yang ketiga, pencegahan edukasi, kebiasaan sehat, dan juga pemeriksaan rutin. Saran dari saya untuk anak dan juga remaja, gunakan gadget secara bijak, tidak usah terlalu berlebihan. Untuk orang tua, awasi penggunaan gadget terhadap anak dan juga remaja. Untuk masyarakat sekitar, dukung program pemeriksaan mata gratis. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Kak Ida. Wah, sangat menarik sekali ya materi yang dibawakan oleh saudari Lia. Karena sesungguhnya kita sebagai remaja di zaman sekarang ini sangat perlu yang namanya gadget. Iya tidak? Karena gadget itu merupakan kalau kata anak zaman sekarang adalah separuh hidup. Betul. Tetapi saran dari Mbak Lia sangat menarik sekali ya. Gunakan gadget secara bijak. Nah itu. Jadi waktu senggang kita tuh jangan dipakai untuk gadget aja teman-teman. Bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif. Oke, tanpa berlama-lama kita sambut untuk pemateri ketiga yaitu Saudara Pandu yang akan membawakan materi tentang kesehatan gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya Ican Badi Pratama. Sebagai panelis ketiga, saya membawakan materi berjudul Analisis Keadaan Gizi Anak Indonesia. Jadi yang melatar belakangi saya mengangkat materi ini adalah kesadaran tentang mengetahui keadaan gizi anak Indonesia. Karena 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan fase yang sangat penting bagi balita kita semuanya. Itu karena dapat menentukan kedepannya mereka itu akan tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang ceria itu seperti apa. Dan masalah yang saya angkat pada materi saya kali ini adalah pertama, bagaimana status dan tren masalah gizi utama pada anak Indonesia, yaitu meliputi tentang stunting, posting, dan juga obesitas. Berdasarkan data resmi terbaru dari SSDI dan SKI tahun 2024 dan 2023. Kemudian yang kedua ada apa saja faktor-faktor utama yang melatar belakangi dan mempengaruhi keadaan gizi anak di Indonesia, termasuk faktor langsung dan faktor tidak langsung. Yang ketiga, apa dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh masalah gizi, khususnya stunting dan double burden terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Tujuannya tentu saja untuk menjawab ketiga rumusan masalah saya tadi. Metodologi yang saya pakai pada penelitian saya kali ini adalah kualitatif, yaitu saya melakukan studi pustaka dengan membaca SSDI dan SKI yang dilaksanakan oleh BKPK pada tahun 2024 dan 2023. Ya, langsung saja kita langsung ke materinya. Pertama, kita akan mengetahui status gizi anak Indonesia pada tahun lalu. Jadi kondisi status gizi anak Indonesia itu menunjukkan pertumbuhan yang positif ya teman-teman. Karena nyatanya itu angka stunting itu menjadi 19,8% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 yang memiliki kasus yaitu 21,5%. Dan pertumbuhan ini adalah pertumbuhan positif yang dilakukan pemerintah juga teman-teman. Karena pemerintah itu menduga bahwa angka stunting itu akan turun di angka 20,1%. Dan ternyata hasil menunjukkan yang sangat positif ya teman-teman, itu turun menjadi 19,8%. Dan yang kedua adalah di Indonesia ini karena laju pertumbuhannya itu sangat pesat ya teman-teman, itu setiap tahun pasti selalu bertumbuh angka kelahirannya. Karena Indonesia memiliki banyak sekali anak-anak dan juga remaja baru, itu Indonesia memiliki masalah gizi ganda, yaitu keadaan ketika sekelompok atau individu itu memiliki dua kondisi yang berbeda. Di satu sisi kelompok ada sekelompok balita itu kelebihan gizi, dan di sisi lain itu kekurangan gizi, yaitu kelebihan gizi itu bisa kita lihat seperti misal itu obesitas ataupun ada masalah pertumbuhan yang lain, dan juga kalau kekurangan gizi itu seperti stunting dan juga wasting. Dan data wasting itu juga dari SKI 2023 itu 7,7%. Ini tergolong kecil ya teman-teman, tapi karena melihat dari populasi balita di Indonesia itu cukup tinggi, itu tidak bisa disepelekan angka 7,7% ini.
Kemudian lanjut di overweight dan juga underweight. Ini adalah kondisi di mana kekurangan ataupun kelebihan berat badan tidak sesuai dengan umurnya atau tingginya, dan ini mengalami kenaikan yang mengkhawatirkan ya teman-teman. Dari tahun 2023 itu awalnya ini 3,5% dan naik menjadi 42% di tahun seterusnya. Kemudian mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok keadaan seperti ini bisa terjadi? Jadi ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya stunting, wasting, dan juga masalah berat badan. Yaitu pertama ada faktor langsung, dan faktor langsung ini maknanya adalah faktor yang mempengaruhi kualitasnya tersebut. Jadi tidak melalui perantara seperti ibu atau orang tua atau lingkungan. Yaitu pertama ada asupan makanan. Jadi asupan makanan yang tidak seimbang. Mungkin ada balita yang bu aku pengen makan junk food gitu, pengen snack gitu. Nah orang tuanya yang terlalu memanjakan anaknya itu biasanya akan mengiyakan kemauan dari anaknya, dan itu akan menyebabkan masalah kesehatan itu mungkin bisa obesitas ataupun ada stunting itu. Kemudian faktor infeksi penyakit. Nah ini bisa disebabkan apabila orang tua atau ibu dari balitanya itu tidak sadar akan bahaya dari mungkin stunting ataupun wasting itu. Jadi kayak misal di umur 1000 hari pertama kehidupan itu, balita tidak mendapatkan suntikan obat stunting itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah faktor tidak langsung, dan faktor tidak langsung ini biasanya itu berasal dari pertama itu faktor ekonomi dari keluarga balita tersebut. Jadi kalau misal ada balita yang mungkin lahir di keluarga yang faktor ekonominya kurang, jadi pemenuhan gizinya itu kurang, jadi orang tuanya tidak bisa selalu memberikan daging, tidak bisa memberikan protein hewani maupun nabati yang cukup untuk porsinya, itu mungkin bisa menyebabkan, bukan mungkin ya, itu pasti menyebabkan stunting dan juga masalah-masalah gangguan kesehatan lainnya. Kemudian pemahaman gizi orang tua. Jadi walaupun orang tua dari balita tersebut memiliki keadaan ekonomi yang baik, tapi apabila kesadarannya itu kurang, jadi orang tua pasti akan ya udah kita beli nugget saja, kita beli fast food frozen food itu biar praktis kita memberi makan ke anak kita. Nah itu pemahaman gizi yang salah dari orang tua. Kemudian ada sanitasi. Nah sanitasi ini berhubungan dengan kesehatan ya teman-teman, dan berhubungan dengan penyakit. Jadi penyakit-penyakit yang menjangkiti balita itu biasanya berawal dari sanitasi yang buruk. Kemudian ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini berhubungan dengan daya tempat tinggal dari balita tersebut. Misal balita tersebut tinggal di pesisir ataupun tinggal di pegunungan. Jadi pesisir itu mungkin ketahanan pangannya seperti ikan, seperti itu, dan di pegunungan itu lebih banyak di sayur-sayurnya ya teman-teman. Jadi kalau orang tuanya tidak memberikan sesuai ketahanan pangan daerah masing-masing, itu pasti akan terjadi keadaan yang tidak diinginkan, stunting atau obesitas seperti itu. Kemudian ada nutrisi selama kehamilan. Jadi ini sangat perlu diperhatikan ya sebagai mungkin wanita yang karir seperti itu karena mereka kurang memperhatikan apa yang mereka makan, itu akan menyebabkan nantinya saat melahirkan itu bayinya itu mengalami keadaan yang tidak diinginkan. Itu Waktunya berbeda. langkah mencegah kondisi tersebut. Pertama ada prioritas protein hewani. Ini sangat penting ya teman-teman, karena protein itu sangat tinggi di daging mentah, itu daging hewan darat ataupun hewan air. Kemudian yang kedua adalah edukasi ibu, karena kalian ya itu kan selalu ibu semua, jadi harus diedukasi seberapa pentingnya itu menjaga kesehatan diri kalian dari usia sekarang. Kemudian bantuan pemerintah. Nah ini sangat membantu ya teman-teman. Itu mungkin bisa kita ambil contoh dari MBG yang setelah dilakukan pemerintah tahun ini, itu sangat membantu pertumbuhan gizi yang baik di kalangan anak-anak. Kemudian kesimpulan dari materi saya kali ini adalah pertama, Indonesia menunjukkan perkembangan yang bagus seputar masalah gizi. Kedua, meskipun menunjukkan angka yang positif, namun masih jauh dari standar WHO. Yang ketiga, Indonesia menghadapi masalah gizi ganda yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Kemudian faktor yang mempengaruhi
gizi ini itu sangat mudah Bapak Ibu, seperti tadi solusinya itu datang dari pihak orang tua dan juga program bantuan dari pemerintah pada 1000 hari pertama kehidupan. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wow, jadi materi yang dibawakan oleh saudara Pandu ini merupakan materi gizi, perkembangan gizi pada Indonesia ya teman-teman. Jadi perkembangan gizi itu merupakan salah satu masalah yang sebenarnya serius, tetapi seringkali dianggap sebelah mata. Apalagi seperti yang disebutkan oleh saudara Pandu, ada 1000 hari pertama anak berusia dini atau anak bayi gitu, anak baru lahir. 1000 hari pertama adalah masa-masa yang menentukan bagaimana perkembangannya anak tersebut ke depannya gitu. Jadi sebenarnya masalah gizi ini harus lebih diperhatikan oleh kita semua dan juga pemerintah gitu. Tidak terasa 3 panelis sudah melaksanakan tugasnya, yaitu memaparkan materi yang telah mereka siapkan. Sesi selanjutnya yaitu adalah sesi diskusi. Jadi pada sesi diskusi ini saya akan membuka satu termin dengan 3 penanya. Tapi sebelumnya saya sebagai moderator tuh sebenarnya juga sangat tertarik sekali dengan materi-materi yang telah disampaikan oleh panelis-panelis kita. Boleh nggak ya kalau saya mengajukan pertanyaan juga? Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Oke, boleh nih. Kita tanya ke yang mana dulu ya? Ke yang pertama dulu ya, yang udah dari tadi kan berarti udah makin dalam materi yang disampaikan, udah istirahat dari tadi, berarti udah siap untuk jawab pertanyaan. Ini sebagai pertanyaan tematik dari saya untuk teman-teman, biar nanti nanyanya tuh bisa lebih terbuka lagi, kita bisa berdiskusi bersama gitu. Untuk pertanyaan untuk panelis kita pertama yaitu saudara Hasan, yaitu membawakan tentang masalah reproduksi, kesehatan reproduksi ya. Untuk pertanyaan dari saya, kita sebagai remaja itu seringkali merasa enggan gitu loh untuk membicarakan tentang kesehatan reproduksi kepada orang tua atau orang sekitar, khususnya orang tua dan guru ya. Nah, menurut saudara Hasan, hal apa yang membuat remaja itu enggan gitu loh, yang membuat remaja itu tidak mau untuk membicarakan hal tersebut? Kenapa hal tersebut tuh masih tabu gitu tuh? Kenapa gitu? Menurut saudara Hasan, silakan. Jadi Berdiri di sana. terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Untuk intinya remaja dan remaja sekarang banyak yang menyimpulkan hal itu malu. Nah, karena kan ya stigma masyarakat itu. Nah, mungkin dari remaja itu sendiri menganggap dirinya itu kalau membicarakan kesehatan reproduksi itu dianggap sebagai hal yang kurang baik didengarkan oleh kaum remaja yang lain, dan itu hal yang malu karena ya mungkin mereka menganggapnya itu tabu, itu ya stigma masyarakat yang kurang lebih tidak jernih, padahal itu hal yang harus diperhatikan bagi kaum remaja, tapi remaja sendiri malah menganggap itu hal yang tabu. Nah, mungkin karena merasa malu, mungkin karena dianggap hal yang jorok, mungkin dianggap hal yang mesum. Nah, itu ada mungkin dari beberapa remaja mungkin harusnya seperti itu. Dan untuk kalau saran dari saya mungkin itu peran orang tua bisa memberikan komunikasi tentang hal-hal tersebut. Dan mungkin kalau remaja tersebut sendiri malu ke orang sekitar, jalan pertama yang harus ditempuh adalah jalan orang tua itu sendiri. Karena kalau sama orang tua kan lebih bebas, lebih enak lah kalau bicara seperti itu timbang dengan teman sebaya, apalagi dengan orang lain yang berbeda jenis kelamin. Nah, itu kan lebih gak enak, malah dianggap hal musuh tadi, hal yang jorok tadi. Jadi mungkin ada saran dari saya, kalau ada remaja yang seperti itu, dalam pertamanya adalah komunikasi kepada orang tua. Itu sekian, terima kasih. Oke, betul teman-teman. Jadi sebenarnya perbincangan mengenai kesehatan reproduksi itu tuh sangat penting loh teman-teman. Jadi kita itu harus sesegera mungkin atau secepat mungkin merubah mindset atau pemikiran kita mengenai kesehatan reproduksi gitu. Oh ya, untuk selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan tematik kepada panelis kita yang kedua, yaitu saudari Lia. Untuk pertanyaannya, menurut Anda lebih efektif mana membuat aturan penggunaan layar gadget atau
dan juga mengurangi intensitas penggunaan gadget. Menurut saya dua-duanya itu baik ya, karena kembali lagi pada topik yang saya bawakan, paparan gadget yang terlalu berlebihan itu sangat berbahaya untuk kesehatan mata, terutama untuk kalangan anak dan juga remaja. Sebaiknya para orang tua ataupun masyarakat sekitar lebih peka terhadap isu ini, karena sangat disayangkan ya untuk generasi kedepannya di Indonesia ini mengalami gangguan mata. Itu tuh cukup mengganggu ya untuk aktivitas sehari-hari, apalagi untuk pelajaran. Itu sedikit masukan dari saya. Terima kasih, apakah sudah membantu? Wah, sangat bagus sekali sarannya. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan mata itu adalah tanggung jawab dari diri kita sendiri, teman-teman. Jadi kurangi yang namanya penggunaan gadget itu yang paling utama. Jadi karena kita sudah menganggap bahwa gadget adalah separuh dari hidup kita, hal tersebut itu yang memberi dampak besar kepada gangguan penglihatan kita. Untuk pertanyaan tematik terakhir yaitu akan diberikan untuk panelis ketiga, yaitu Saudara Pandu yang telah membawakan materi tentang kesehatan gizi. Pertanyaannya, kita sebagai remaja seringkali ingin berkontribusi untuk mengatasi masalah gizi seperti stunting. Nah, aksi sederhana apa yang dapat kita lakukan sebagai remaja yang paling efektif untuk kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita? Silakan. Terima kasih pertanyaannya kepada moderator kita ya. Itu pertanyaan yang menarik ya teman-teman untuk mungkin tambahan kedepannya materi saya ya. Itu bagaimana remaja itu ikut berkontribusi tentang masalah gizi. Jadi sebenarnya itu kalau masalah gizi itu cukup susah ya teman-teman, karena menyangkut terlalu banyak balita itu. Jadi hal yang simpel yang bisa dilakukan remaja itu adalah dengan mencegah. Jadi di generasi selanjutnya yang akan kita hadirkan ya, itu mungkin remaja perempuan kan akan menjadi ibu nanti suatu saatnya. Jadi kalian itu bisa menjaga, pertama itu menjaga pola makan. Jadi karena itu kan sekarang trennya itu banyak yang sudah sehat ya, itu makan bisa itu, jadi kayak olahraga itu sering. Nah itu salah satu yang akan bagus itu bagi remaja pertama. Kemudian yang kedua adalah sangat penting itu menjaga supaya remaja perempuan itu tidak terkena anemia. Itu sangat-sangat penting karena nanti di usia-usia kehamilan atas itu akan sangat-sangat meluapkan. Jadi anemia itu kalau terjadi dari usia remaja itu akan sangat mempengaruhi pada kehamilan remaja, kehamilan ibu nanti di kedepannya nanti. Kemudian untuk yang bisa dilakukan oleh semuanya itu yang secara umum itu adalah kita harus sadar bahwa masalah gizi ini sudah terlalu lama dibiarkan pemerintah, dibiarkan oleh kita, dibiarkan oleh masyarakat itu sebagai masalah yang ya udah ini udah takdirnya gitu. Itu kita harus merubah mindset bahwa berawal dari kita, ayo kita ciptakan generasi kedepannya itu menjadi yang lebih baik. Jadi lebih sehat lagi berawal dari kita. Kita harus membuat diri kita sendiri itu sehat. Jadi itu. Oh, betul teman-teman. Jadi hal yang dapat kita lakukan sebelum kita mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, yaitu dengan merubah perilaku dari kita sendiri. Karena sesungguhnya ketika kita ingin mengajak orang di sekitar kita untuk melakukan hal kebaikan, kita sendiri harus mencontohkan hal tersebut. Ya, jawaban yang sangat membantu untuk kita semua sebagai remaja. Untuk selanjutnya di sini saya akan mempersilahkan teman-teman semua untuk bertanya, karena saya akan membuka sesi tanya jawab dengan satu termin dengan 3 penanya dan bebas akan ditanyakan kepada panelis yang mana. Lanjut. Oke, sangat hiperaktif sekali ya teman-teman di sini, sangat aktif dan sangat antusias sekali untuk bertanya kepada panelis-panelis kita yang keren ini dan juga panelis-panelis yang menjawab dengan jawaban yang sangat bermanfaat bagi kita dan menambah pengalaman serta pengetahuan kita. Untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan notulen kita, Saudara Tisha, untuk menyampaikan rangkuman notulen materi pada siang hari ini. Kepada Saudara Tisha,
penggunaan, menjaga jarak pandang, mengaktifkan filter cahaya, dan rutin memeriksa mata. Edukasi dan pengawasan orang tua sangat penting untuk menjaga kesehatan mata sejak dini. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang analisis keadaan gizi anak di Indonesia, yaitu tentang memperinci keadaan gizi anak Indonesia dengan fokus pada stunting, wasting, underweight, overweight, dan beban gizi ganda menggunakan data SSG, GI, dan SKI. Rekomendasi pencegahannya yaitu meningkatkan asupan protein hewani, edukasi gizi untuk ibu, dan dukungan pemerintah. Kesimpulannya yaitu perkembangan gizi Indonesia tampak positif, namun masih jauh dari standar WHO dan menghadapi masalah gizi ganda yang kompleks. Sekian dari saya kembali ke Budek. Oke, jadi itu tadi adalah rangkuman dari konferensi kita, rangkuman 3 pemateri pada siang hari ini. Jadi sebenarnya masalah kesehatan itu adalah masalah yang umum ya teman-teman, seperti yang sudah dibawakan masalah kesehatan mata, kesehatan reproduksi, dan kesehatan gizi. Nah itu semua dapat teratasi, dapat dikurangi permasalahannya dengan kesadaran dari diri sendiri. Nah pesan dari saya untuk teman-teman semua, sadari akan semua kebutuhan diri sendiri dan juga kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.